Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 SD IT Tunas Insan Cendekia. Berjumpa lagi bersama Ustazah Fitri dalam video pembelajaran hari ini. Anak-anak hebat semua, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran pekan kemarin menggunakan permainan edukasi yang diberikan oleh Ustadz dan Ustazah? Wah, jawaban kalian ada yang bilang, seru Ustazah, aku senang Ustazah bermain sambil belajar dari rumah bersama ayah bunda. Aku ceria Ustazah. Masya Allah, Ustadz dan Ustazah ikut senang mendengarkan dan melihat kegiatan Ananda selama bermain sambil belajar bersama ayah dan bunda di rumah. Di dalam video pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kelas 3, tema 6 subtema 3, energi alternatif, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, setelah menyimak video pembelajaran dari Ustazah, anak-anak diharapkan dapat memahami bentuk-bentuk energi alternatif, kemudian dapat memahami hak dan kewajiban memanfaatkan energi. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar, marilah anak-anak kita semua membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kami pemahaman yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Anak solih dan solihah, silahkan kalian duduk yang rapi, konsentrasi, kemudian silahkan simak materi yang akan Ustazah sampaikan. Sebelum kita mengenal energi alternatif, energi itu apa sih? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan, sedangkan sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Fosil terbentuk dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang mati jutaan tahun. Pembentukan bahan bakar ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Bila kita tidak menghemat bahan bakar tersebut, pasti akan habis. Maka dari itu, bahan bakar fosil disebut juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sedangkan energi alternatif termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena keberadaannya sangat berlimpah. Untuk itulah diperlukan sumber energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil. Nah, ciri-ciri energi alternatif itu apa saja? 1. Dapat digunakan berulang-ulang. 2. Jumlahnya berlimpah. 3. Pengolahannya tidak merusak alam. 4. Tidak berbahaya dan aman. 5. Ramah lingkungan, yakni tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Matahari merupakan sumber energi yang paling besar. Pada mulanya, cahaya matahari dikenal hanya untuk menjemur pakaian saja. Namun saat ini, cahaya matahari dapat digunakan untuk memanaskan air atau menghasilkan energi listrik. Energi yang dihasilkan oleh matahari ini juga disebut energi surya. Pembangkit listrik yang memanfaatkan energi matahari ini disebut PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Ada PLTS digunakan alat yang disebut dengan panel surya. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel-sel surya, berfungsi mengubah energi matahari menjadi listrik. Kemudian ada energi angin. Energi angin ini sudah digunakan selama berabad-abad lamanya, yakni untuk menggerakkan kapal layar dan kincir angin. Dan saat ini energi angin digunakan sebagai pembangkit listrik.
Gerakan angin akan memutar turbin. Nah, turbin akan diteruskan ke sebuah generator. Selanjutnya, generator akan membangkitkan listrik. Selanjutnya ada energi air. Air juga termasuk energi alternatif sebab air di sini tidak akan cepat habis. Energi gerak air disebut energi kinetik. Sama seperti angin, gerakan air di sini dimanfaatkan untuk memutar turbin. Turbin yang berputar akan menyebabkan generator listrik bekerja. Generator tersebut dapat menghasilkan listrik yang digunakan untuk keperluan sehari-hari. Pembangkit listrik yang memanfaatkan energi gerak air disebut PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Energi sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus melakukan hak dan kewajiban memanfaatkan energi. Menikmati energi yang tersedia adalah hak manusia. Kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Apa saja sih hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan energi? Nah, hak memanfaatkan energi adalah 1. Dapat memanfaatkan energi dengan sebaik-baiknya. 2. Dapat mengelola energi tersebut agar dapat digunakan. Selain hak dalam memanfaatkan energi, kita juga harus memperhatikan kewajiban kita dalam memanfaatkan energi. Kewajiban tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan sumber energi dengan hemat. 2. Tidak boros dalam menggunakan energi. 3. Menggunakan sumber energi sesuai fungsinya. Anak solih dan solihah, itu tadi materi yang dapat Ustazah sampaikan. Dari materi yang Ustazah sampaikan tadi, apa sih kesimpulan yang dapat dipelajari? Wah, benar sekali. Energi sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun kita harus bijak dalam menggunakan energi tersebut. Jika kita gunakan terus-menerus, maka sumber energinya akan habis. Hal yang harus dilakukan adalah menghemat energi, menggunakan energi alternatif, dan menggunakan bahan bakar minyak seperlunya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk tidak melakukan pemborosan. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27 yang artinya, sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Melakukan pemborosan terhadap uang ataupun energi merupakan perbuatan yang disenangi oleh setan. Sebagai anak solih dan solihah, kita harus mampu berhemat. Nah, itu tadi ya anak solih dan solihah, pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustazah Fitri minta maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Ustazah akhiri, wassalam.